Bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, yang tentu harapan besarnya kita mendapatkan rahmat dan keberkahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini khatib mengingatkan kembali tentang eksistensi kita sebagai manusia. Karena Allah di dalam Al-Qur'anul Karim sudah mendeklar bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan, kata Allah. Ciptakan apa? Yaitu al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Meskipun ketika kita dibandingkan dengan malaikat sekalipun, kita masih lebih unggul, lebih mulia, lebih sempurna penciptaannya, karena kita dibekali oleh akal, pikiran, hati, yang semua itu bisa menjadikan kita untuk mengukur diri, kira-kira sudah pantaskah kita menjadi hamba Allah yang baik atau belum. Kemudian ketika kita diciptakan fi ahsani taqwim, siklus berikutnya summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan manusia pada umumnya asfala safilin, ke dalam tempat yang rendah. Jadi ini adalah satu rumus kehidupan. Ketika Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian siklus berikutnya adalah summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat manusia itu ke derajat yang rendah, bahkan asfala safilin, lebih rendah daripada sesuatu yang paling rendah. Tetapi Allah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bahwa ada orang-orang yang bisa menjaga eksistensi kualitas kemanusiaannya, yaitu illallazina amanu wa amilus sholihat. Ada dua orang yang bisa menjadi dan menjaga kualitas daripada basyariah kemanusiaannya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman wa amilus sholihat,
juga dibuktikan dengan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita jaga kualitas eksistensi kemanusiaan kita dengan dua hal tersebut, yaitu iman kita tancapkan di dalam hati sanubari kita, kemudian dibuktikan dengan wa'amilus sholihat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita ukur keimanan kita sebagaimana tolak ukur yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah kita sudah mencapai derajat orang yang beriman, orang yang memiliki kualitas iman yang disampaikan oleh Allah bahwa orang yang beriman ini orang yang bisa menjaga kualitas eksistensi kemanusiaannya. Maka baginda Rasulullah SAW memberikan barometer, ukuran-ukuran, dan ukuran-ukuran ini Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bukan dari ibadah mahdoh saja, tetapi justru ukuran-ukuran keimanan ini baginda Rasulullah seringkali mengukurnya dari kehidupan sehari-hari kita, kehidupan yang nyata di dalam masyarakat kita. Kata baginda Rasulullah SAW, di antara barometer keimanan kita adalah mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Kata Nabi, kalau kalian ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang pertama fala yu'dzi jarahu, maka jangan sakiti tetangga. Jadi ternyata tetangga merupakan barometer ukuran iman kita. Karena setiap kita pasti punya tetangga. Setiap kita pasti berkomunitas, bermasyarakat, berkumpul, tidak sendirian. Maka ketika kita bermasyarakat, inilah justru ukuran keimanan kita. Apakah dengan tetangga kita baik, maka berarti sudah ada iman di dalam hati kita. Tapi kalau dengan tetangga ini jelek, bahkan bermusuhan, saling menumpahkan darah, ini berarti bukan tetangga yang baik, dan ini bukan ciri daripada orang yang beriman. Mungkin sesama tetangga biasa, namanya orang banyak, namanya banyak pikiran, banyak lisan, terjadi salah paham, itu wajar. Yang namanya piring dengan piring saja kalau ketemu pasti ada suaranya. Yang namanya sendok dengan sendok ketemu juga kadang bentian ada suaranya. Tetapi yang paling penting di dalam menjaga kita bermasyarakat, bertetangga, jangan sampai benturan-benturan itu menjadikan kita retak, apalagi sampai pecah. Ini yang tidak diharapkan. Maka kalau sudah sampai pecah atau retak, bahkan sampai pecah, sampai kita mendiamkan bertahun-tahun atau bahkan sampai menumpahkan darah, ini jelas sudah bukan lagi orang yang beriman. Maka nasihat Rasulullah, kalau kita ingin masuk dalam kategori orang yang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarah, jangan sakiti tetangga. Yang kedua, masih ukuran iman yang diberikan oleh Rasulullah, ukurannya masih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, bukan hanya orang yang sholatnya sregep saja, bukan hanya orang yang tahajudnya rutin saja, tetapi kata Rasulullah adalah fal yukrim dhaifah, orang yang memuliakan tamu. Jadi tamu merupakan barometer iman, karena tamu memberikan dan membawa berkah tersendiri. Minimal tamu sudah memberikan doa kepada kita. Ketika tamu mengetuk pintu kita, pintu rumah kita, beliau sudah mengucapkan assalamualaikum. Itu adalah doa keselamatan untuk penghuni rumah. Maka fa idza ghayyatum bihadbi tahiyyatin,
ajaran Islam. Ketika kalian itu diberikan penghormatan, di antara penghormatan adalah doa, di antara penghormatan adalah salam, fahayyu bi ahsana minha au misliha, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik, minimal au misliha, sepadan. Tamu kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal tamu kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu minimal. Tapi kalau kita kedatangan tamu sudah menyuguhkan, memberikan doa untuk penghuni rumah, tetapi kita jawab dengan menutup korden pintu kita rapat-rapat, itu namanya orang yang tidak memuliakan tamu. Maka orang-orang tua kita sungguh luar biasa di dalam memuliakan tamu. Ketika membangun rumah, yang dibesarkan adalah ruang tamu. Orang-orang tua kita ketika membangun rumah dulu, interiornya yang diperbaiki, yang dibagus-bagusi adalah ruang tamunya. Ruang tamunya dibesar-besar. Ada gazebo atau ada joglonya, supaya apa? Bisa menampung banyak tamu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa tamu adalah barometer keimanan. Bahkan ketika tidak ada tamu pun sengaja mengundang tamu. Ketika kita ada nikmat anak lahir, sudah mengundang tamu, tetangga kanan kiri kita undang. Nanti besar sedikit khitanan, undang tamu. Nanti besar lagi ada acara nikahan, undang tamu lagi. Ini adalah luar biasa, karena memang apa? Tamu merupakan barometer keimanan kita. Maka jangan sia-siakan ketika ada seorang yang diutus oleh Allah untuk bertamu kepada kita, berarti dia sedang menguji keimanan kita. Apakah kita ini orang yang beriman atau tidak? Karena dengan kita memuliakan mereka, memuliakan utusan Allah yang diutus untuk hadir di rumah kita, maka berarti kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, di antara barometer yang masih dalam keseharian kita, ukurannya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baginda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang bukan hoak, kalimat-kalimat yang tidak menjadikan kekacauan ataupun menjadi tidak enak didengar atau menjadikan sebab huru-hara dan lain sebagainya. Maka jagalah lisan, karena sekali lagi lisan adalah barometer iman kita. Kalau lisan tidak terjaga, jangan harap kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang beriman. Meskipun kita ngaku atau menyatakan diri 1000 kali bahwa saya beriman, saya beriman, saya beriman, tetapi kalau tidak ada bukti konkret sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, barometer keimanannya tidak mencapai sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti kita belum termasuk orang-orang yang diharapkan menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita menjadi orang-orang yang beriman dan juga mampu untuk melaksanakan amal soleh dalam setiap kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin.